Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang haji dan umrah. Kita sudah bahas tentang pengertian haji, kemudian kemudian syarat-syaratnya haji, kemudian mikot haji. Hari ini kita akan membahas tentang rukun haji dan juga nanti pembahasan tentang umroh. Anakku, rukun haji ini ada 6 ya. Dalam buku ini rukun haji itu ada 6 jumlahnya. Yang pertama adalah ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf ya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf, yang keempat sa'i, kemudian yang kelima adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Anak-anakku, rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu berniat mengerjakan haji dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Supaya mempersingkat waktu, karena pembelajaran daring ini waktunya terbatas, untuk ihram ya, ihram itu tadi seperti yang Pak Haris katakan, bahwa berniat mengerjakan haji dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Satu contoh niat melakukan ibadah haji, kemudian memakai pakaian ihram ya. Itu lebih jelasnya nanti Anda baca sendiri di buku mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada di halaman 157. Jadi ketentuan ihram itu salah satunya adalah menggunakan pakaian ihram, yakni bagi pria terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung dan selembar lainnya untuk selendang. Sedangkan bagi wanita, pakaian untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau untuk laki-laki, sebagaimana yang kita ketahui kalau kita lihat video orang berhaji itu, pakaian ihramnya adalah hanya 2 lembar, yaitu yang pertama pakaian untuk bawah, kemudian yang kedua untuk selendang. Tapi untuk perempuan itu menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, beda dengan orang laki-laki. Nah, itu salah satu ketentuan untuk ihram. Lebih jelasnya Anda bisa baca di buku Anda sendiri, buku pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini apa? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut: menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang tawaf, jadi sebelah ini ya. Kita jalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu tawaf ya. Kemudian tawaf dimulai dari searah atau Hajar Aswad. Kemudian pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid, artinya tetap berada di dalam masjid Masjidil Haram maksudnya. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'inya adalah berjalan atau berlari-lari kecil, dimulai dari Bukit Safa dan sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya. Ini sa'i ini rangkaian haji yang ketiga. Syarat-syarat sa'i itu, sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Hendaknya sa'i dilaksanakan 7 kali. Waktu sa'i adalah sesudah tawaf ya. Jadi rukun-rukun haji harus kita lakukan sesuai urutannya. Pertama tadi ihram itu, kemudian yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i ya. Oh mohon maaf, yang kedua tadi ada anak-anak, yang kedua adalah wukuf. Mohon maaf ya. Jadi yang setelah ihram itu adalah wukuf. Wukuf ini adalah berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, yaitu dimulai dari waktu zuhur tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Itu yang kedua. Ini yang ketiga adalah tawaf, kemudian yang keempat adalah sa'i, dan yang kelima adalah
tahallul. Apa ini tahallul? Yaitu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Tahallul bisa dikatakan sebagai rukun haji atau sebagai agenda ibadah haji yang terakhir, ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib, ya, yaitu harus sesuai dengan urutan tadi. Ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Ya. Tahallul ini, ya, tahallul ini bisa dilakukan dengan dua cara. Wanita hanya boleh melakukan taksir, sedangkan laki-laki boleh memilih salah satu. Apa itu taksir bagi orang perempuan tadi? Taksir itu adalah mengambil beberapa helai rambut yang dipotong atau yang digunting. Jadi tidak semua rambut dipotong atau digundul, tidak. Ya, jadi orang perempuan hanya boleh taksir, mengurangi, ya, atau mengambil sedikit, memotong sedikit. Kemudian tahlik. Tahlik ini adalah dicukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Ini bisa dilakukan oleh orang laki-laki, tapi orang laki-laki boleh memilih salah satu, mau dia mau taksir ataupun tahlik. Kemudian wajib dari haji itu sendiri, kewajiban dari haji ada 5. Yang pertama adalah ihram dari miqat, kemudian bermalam atau mabit di Muzdalifah, artinya bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dimanfaatkan untuk mengambil kerikil untuk melempar jumroh. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Mina, artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam tasyrik. Kemudian melontar jumroh. Melontar jumroh ini artinya dalam melontar jumroh di Mina pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian tidak berbuat larangan haji. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf ini disebut tawaf ini disebut tawaf wada, yaitu dikerjakan tatkala jamaah haji akan meninggalkan Mekah dan akan pulang ke negerinya masing-masing. Jadi ada tawaf yang pertama tadi, kemudian ada tawaf wada. Kemudian sunnah haji ada, kemudian dam ini adalah denda. Sunnah haji, kemudian dam ini adalah denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji. Kemudian macam-macam cara melaksanakan haji bisa Anda baca sendiri di buku Anda. Kita masuk pada ibadah umroh, ya. Kita masuk pada ibadah umroh. Pengertian umroh secara bahasa artinya berkunjung. Menurut istilah, maknanya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umrah disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat, rukun-rukun atau larangan-larangan. Apalagi umrah disejajarkan dengan perintah haji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Tetapi pelaksanaannya umrah lebih sederhana dibandingkan haji. Kalau haji itu waktunya ditentukan, anak-anakku. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan pada bulan Dzulhijjah, ya. Pada bulan Dzulhijjah pelaksanaannya. Tapi kalau umroh bisa dilaksanakan di kapan saja. Kita akan melaksanakan umroh boleh. Seperti itu. Perbedaannya ya, ini adalah tabel. Nanti Anda lihat ada di halaman 163. Itu ada tabel syarat, rukun, dan wajib dalam ibadah haji dan umroh. Jadi ada yang di situ waktu di haji ada, kemudian di umroh juga ada. Satu contoh, ihram. Ihram itu di haji ada, di umroh juga ada, di rukun haji, ya. Tak akan tetapi untuk wukuf di Arafah itu di haji ada, di umroh tidak ada. Ya, kemudian bermalam di Muzdalifah, ini Pak Ali sebutkan yang di umroh tidak ada. Bermalam di Muzdalifah itu tidak ada di umroh. Kemudian menginap di Mina di umroh juga tidak ada. Kemudian melontar jumroh di umroh juga tidak ada. Kemudian tawaf wada itu juga di umroh juga tidak ada. Jadi
intinya umrah itu adalah pelaksanaan haji kecil itu tadi, sebagaimana dalam pengertiannya. Jadi pelaksanaannya lebih simpel, lebih ringan dibanding haji, seperti itu anak-anak. Jadi pembelajaran kita pada bab ini ya memang ini kita pembelajaran ini memang masih jauh ya, kita akan mempraktekkan itu masih jauh, akan tetapi minimal kita sedikit mengetahui ilmunya orang berhaji dan umroh ya. Siapa tahu sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah, akan diundang oleh Allah bisa melaksanakan umroh minimal, atau nanti kita bisa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu anak-anakku sekalian, pembelajaran bab haji dan umrah kali ini. Semoga kita bisa memahami, kita faham ilmunya, dan kita bisa mengamalkan nanti ketika Allah memanggil kita ke Baitullah atau ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Cukup anak-anakku, cukup sekian Pak Haris pembelajaran hari ini. Pak Haris akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.